untuk berhasil tuh harus menghabiskan jatah gagal, itu prinsip. Makanya saya kalau mau, mungkin saya bisa dibilang udah belasan usaha yang saya lakukan gitu kan. Tapi ya bagi saya, karena saya sudah mantap memilih jalur usaha, maka walaupun gagal ya tetap kita coba lagi. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Very Nice, di mana kita akan membahas dunia usaha, pengalaman dari rekan-rekan kita, pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Sumberpuh maupun di Kabupaten Kerinci. Dan pada hari ini ada yang spesial, karena memang jarang sekali kalau kita bicara tentang anak muda. Anak muda sekarang ini berpikir mau kerja apa, jadi kantoran lah, mau menjadi pengusaha yang punya gedung sendiri, jadi pengusaha yang seperti apa gitu. Tapi beliau punya cita-cita yang lebih mulia lagi daripada itu, yaitu bagaimana yang dia usahakan adalah dari apa yang Allah janjikan, ya. Artinya di mana dia menanam sesuatu dan itulah yang akan dia panen untuk dia perdagangkan atau dia perjualbelikan. Dan hadir pada hari ini boleh kita bilang seorang agropreneur, ya. Agropreneur mungkin jarang sekali kita temui di manapun, tapi alhamdulillah kita punya sosok seperti beliau dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dari teman-teman milenial maupun yang masih ingin punya cita-cita usaha dari sesuatu yang mereka miliki. Karena Kerinci dan Sungai Penuh ini memang sudah dihadiahkan atau diberikan oleh Allah tanah yang subur. Orang mengatakan bahwa sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi, ya. Dan inilah saudara kita, Dendi Setiawan. Boleh disapa teman-teman. Halo, apa kabar sahabat sekalian, pemirsa Very Nice. Dan Dendi alhamdulillah sudah hadir pada hari ini dan akan menceritakan sebenarnya sampai titik sekarang ini seperti apa dan apa saja yang sudah beliau lakukan. Karena yang saya tahu, beliau ini orang yang sangat-sangat banyak sekali kesibukannya. Jadi kalau semenjak saya kenal beliau, itu produknya itu banyak sekali. Dan produknya itu bukan produk yang abal-abal, produk yang berkualitas semua. Ada saat itu pernah saya kenal dengan beliau, itu produknya adalah bumbu untuk ayam goreng, ya. Bumbu untuk ayam goreng. Ada juga saya waktu itu membeli bibit kopi kalau nggak salah dengan Dendi dulu. Bibit kopi, ada bibit yang lain-lain juga, ya. Bibit alpukat juga, ya, kalau nggak salah terakhir. Dan juga saya dengar juga kemarin setiap bulan Ramadan nih ada yang selalu saya kangenin, yaitu es Pak Syukur. Ini beliau juga yang ini. Tapi mungkin satu persatu, ya, kita kupas tuntas nih, perjalanan usaha saudara Dendi. Jadi sebenarnya mulai kapan saudara Dendi ini udah mulai berpikir untuk usaha atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti ini? Itu sejak kapan? Apakah dari dalam kandungan udah merasa saya harus menjadi seorang pengusaha atau gimana? Silakan ceritakan. Jadi apa namanya? Sebenarnya mungkin agak lebih intens berusaha, ataupun kalau mungkin masih kuliah tuh jualan, ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, saya tuh dulu waktu kecil tuh pandai main kelereng sama main gambar. Kan main gambar tuh ada yang gini, ada yang apa itu kan. Saya di lingkungan sekitar tuh termasuk yang sering menang. Dan dari koleksi gambar yang saya menang dan kelereng yang bertumpuk-tumpuk tuh sampai beberapa kaleng itu saya jual ke kawan-kawan yang apa tadi. Daripada mereka beli baru, kan ini anggaplah separuh barang bekas tapi masih berkualitas. Mereka dengan uang misal Rp100 zaman itu, mereka bisa dapat lebih banyak, seperti itu. Saya juga waktu kecil tuh, kalau bahasa Semurup, saya berasal dari Semurup. Bahasa Semurup tuh ada namanya bedi betumbak. Nah, yang dari bambu, yang anaknya itu dari kertas ataupun koran yang dibasahkan. Nah, itu saya buat
saya ambil bahannya di Dahat Paha namanya. Saya buat dan itu saya jual juga ke kawan-kawan sekitar. Jadi dari SD saya sudah ada pengalaman jualan itu, jualan kelereng, kertas gambar dan juga bedi betumba. Terus di saat kuliah, saya kuliah di Universitas Andalas, jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial maupun Politik gitu kan. Tapi memang kalau mungkin bisa jadi ini ada bakat yang nurun dari orang tua saya. Karena orang tua saya tuh kalau di Semerup tuh terkenal dengan Seraga Dua Beleh. Kenapa seperti itu? Karena dari zaman beliau itu, jadi zaman saya kecil beliau itu bawa telur bebek ke Padang. Zaman-zaman mungkin mobil-mobil usaha murni dulu ya. Beliau jual telur bebek, pulangnya beliau bawa sepeda bekas. Nah, terus juga beliau jual motor-motor bekas. Puncak bisnis beliau tuh di usaha kayu, gudang kayu. Waktu itu saya masih kelas, mungkin belum sekolah. Itu ya mungkin itu jaya-jayanya orang tua saya tuh sampai 9 gudang kayunya di Semerup. Sampai waktu terakhir tuh beliau tuh pedagang sapi dan kambing, juga domba akikah. Jadi memang melihat secara langsung aktivitas dari orang tua juga ya. Karena memang bakatnya saya lihat dulu di hari Sabtu itu hanya dengan memegang tali sapi beliau dapat uang 1 juta. Kan gini, misalnya Ngoh bawa sapi ini tolong jualkan. Oke, ini saya berapa mau jual? 10 juta. Hanya dengan pegang tali kan ini berapa? 11 gitu kan? Yeah. Hanya dengan modal kepercayaan seperti itu, tanpa bawa beliau bisa dapat untung seperti itu. Dan waktu kita SD dulu kan jajannya kan 100 per hari. Dan di hari Sabtu, kalau di Semerup tuh hari balainya hari Sabtu, itu jajan saya 500. Dan saya pasti setiap hari Sabtu tuh pergi ke Soto Semerup. Kenapa seperti itu? Karena orang tua saya setelah jualan di Balai Sapi, beliau makan di Soto Semerup jam 11, jam 16, pasti beliau ada di sana. Nah, jadi yang namanya dulu kan belum ada banyak cemilan atau jajanan seperti sekarang gitu kan. Jadi saya melihat proses juga orang tua saya jatuh bangun membangun bisnis, tapi tidak ada kata menyerah bagi beliau. Jadi dari kecil ini orang tua ini sudah sering mengajak ya, minimal mengajak anak-anaknya ikut dengan kegiatan aktivitas dia dalam berjualan atau berbisnis ya. Iya. Jadi itu mungkin juga salah satu yang membekas ya, pelajaran yang membekas yang akhirnya Dendi pun berpikir ingin seperti beliau ya. Dan salah satu prinsip yang masih saya pegang sampai sekarang, malulah pada tempatnya. Dalam artian seperti ini. Dulu saya waktu SD, SMP, SMA itu kan anak-anak bujang tanggung ya. Anak bujang tanggung, tapi karena aktivitas orang tua yang pedagang sapi di Balai Semerup, terutama hari Sabtu, itu karena beliau kan bawa sapi tidak 1-2 ekor, bisa sampai 20 ekor sekali bawa dari kandang ke balai, mungkin sekitar 500 sampai 1 kilometer. Nah, itu kita yang menarik atau kita yang mengarahkan sapi ke balai. Itu setelah mandi antar sapi ke balai dulu, baru kita pergi sekolah. Nah, padahal waktu itu di saat kita masih bujang-bujang tanggung itu kan ada rasa-rasa malu, ya kan? Mungkin kita juga masih mau cinta-cinta monyet gitu ya, bawa sapi ke pasar, mungkin dilihat oleh kawan-kawan. Untung yang dijual sapi ya, bukan monyet ya. Tapi disitulah mungkin mental beliau malu yang saya orangnya pemalu, cuman malu pada tempatnya. Kalau tadi kan waktu dulu kita beliau kan karena sapi banyak, rumput itu dibeli sampai ke Sulak Deras. Nah, jadi beliau dan jemput rumput di Sulak Deras. Jadi saya dulu waktu SD atau SMP sore-sore hari ngambil rumput di Sulak Deras atau di Sungai Abu, termasuk juga di sini Talang Lindung juga ada. Bukan banyak apa. Nah, jadi itu kan kalau anak-anak bujang kan gengsi, bawa sapi, nyemput rumput gitu kan. Tapi insya Allah memang mental-mental yang malu tidak pada tempatnya itu memang
malulah pada tempatnya gitu kan. Memang dari kecil dididik oleh orang tua. Jadi kalau bahasa saya tuh urat malu yang tidak pada tempatnya tuh udah lama putus kalau bagi saya. Selama itu halal ya. Ya, selama itu halal. Betul. Jadi memang kalau dari pengalaman yang kita dapatkan dari beberapa pembicara sampai dengan Saudara Dendi hari ini, ya memang paling utama yaitu tadi malu tadi. Malu, sebenarnya urat malu yang menempatkan malu pada tempatnya itu ya, yang memang seharusnya kita bisa lakukan. Dan ini luar biasa sekali. Jadi setelah ya inilah, kalau semasa kecil artinya memang orang tua memang sudah melibatkan melibatkan Dendi dalam kegiatan bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Walaupun hanya sekedar membawa ke balai gitu kan, prosesnya kan orang tua yang melakukan dan lain-lain gitu kan. Tapi setidaknya di situ kita sudah melihat aktivitas yang ada di pasar dan yang lain-lain. Dan itu juga mungkin yang menginspirasi ya. Saat jadi saya dengar juga saat kuliah nih Dendi juga udah kayaknya udah nggak membebani orang tua ya, udah mandiri juga. Gimana ceritanya tuh? Jadi karena tadi prinsip kita apa namanya? Kalau bahasa Sumbawa tuh piyo kemalun uhadogo tahu di kita. Kalau bahasa Sumbawa sudah. Artinya gini. Jadi saya dulu kuliah tuh kebanyakan di gedung E di FISIP Unan. Pagi-pagi hari sebelum datang kuliah tuh saya pergi ke pasar raya dulu. Jadi tas saya kan besar tuh ukuran 35 liter atau apa itu ya. Jadi saya pergi ke ke pasar raya Padang. Saya beli tuh kue-kue yang harganya misalnya 600, 700. Terus saya bawa ke kampus. Pagi sebelum kita kuliah saya menjajakan itu. Terus pada saat jam 8 kita kuliah, saya masuk kuliah. Jam 10 kita istirahat, saya jualan lagi. Sampai mungkin masuk mata kuliah kedua jam 10:30. Saya masuk lagi. Pas istirahat saya jualan lagi. Jadi jualan itu ada yang saya jual sendiri, ada yang saya titipkan ke one-one, ke mama di saya beli misalnya gini, ada yang modalnya 600-700, kalau yang titip saya letakkan 800 misalnya. Saya cukup dapat 100-200 rupiah, nanti one itu jualkan 1000. Jadi per potong kue atau saya dapat 100-200 rupiah. Ada yang memang saya jualkan langsung. Tapi memang namanya usaha ya. Ya namanya kadang laku, kadang enggak gitu kan. Tapi memang bagi saya itu adalah memang sudah menjadi ya sudah terbiasa seperti itu gitu kan. Dulu juga saya di kuliah pernah jualan donat dan roti misalnya, seperti itu juga tadi. Kita ambil di pabrik roti yang mungkin harganya 800 rupiah, terus kan di Padang itu kan kalau bagi aktivis kampus itu kan mereka punya wisma-wisma. Maka saya letakkan roti itu di wisma-wisma. Nanti ambil sendiri self-service gitu ya. Ambil sendiri, bayar sendiri. Mungkin dari situ saya dapat 200 rupiah. Mungkin ada yang agak menarik waktu itu. Jadi saya waktu pulang libur lihat di pasar Semorup itu ada kerupuk yang dibungkus. Dalam hati saya, bagaimana ini saya beli mentahnya, saya goreng di tempat kos, terus nanti saya antar ke warung-warung dan rumah-rumah makan di sekitar kampus Unan. Maka iyalah saya beli sekitar berapa belas kilo kerupuk mentah, kerupuk nasi kalau bahasa itu. Terus saya goreng, jadi pas belinya semangat, gorengnya semangat, mungkusnya semangat sampai larut malam gitu kan. Pas paginya mau mengantar, saya kebetulan waktu kuliah tuh pakai sepeda. Jadi ini kerupuk udah bergantungan di stang kiri dan stang kanan sepeda saya. Pada saat saya mau keluar kos, mau mengantarkan, ini mulai perdana bismillah tuh kan. Bahasa Semorup tuh mengeretek. Gini, ada pertentangan batin gitu kan. Tadi waktu bungkus semangat, tapi pas mau keluar mau menawarkan antara malu dan tapi dalam hati saya bismillah aja lah, uhadogo tahu dia wa gitu kan. Maka saya mulai jajakan itu
ke rumah-rumah makan, ke warung-warung, seperti itu juga mungkin saya letakkan Rp800, nanti orang jualnya 1.000, seperti itu. Ya, ada selisih lah, ada margin juga untuk tempat menitipkan. Dan pernah juga kita ikut seminar wirausaha. Waktu itu ada sahabat saya yang sekarang sudah jadi pengamat politik nasional, Pangisar Wicaniago. Waktu itu kita ikut pelatihan Asosiasi Pengusaha Muslim Indonesia. Maka kita waktu itu pembicaranya dari Jawa. Kita diajarkannya dengan semangat, terus sampai di ujung-ujung kita berpikir, nah apa usaha yang mau kita buat? Buatlah nasi kucing. Jadi dapat ide usaha nasi kucing. Jadi kita beli tempe, itu kan nasi kucing itu kan, ikan asin segala macam. Mau kok masak sama papang tuh. Kita jualan di depan masjid kampus Nurul Ilmi. Dari mulai pagi sampai siang sampai sore tidak ada yang laku. Akhirnya pas pulang dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Tapi disitulah saya belajar bahwa memang di situ butuh proses. Karena saya juga termasuk rajin beli buku motivasi bisnis, juga mungkin pengalaman-pengalaman orang yang sudah berhasil. Jadi memang untuk sampai kepada suatu keberhasilan ataupun tidak ada yang langsung, pasti melewati beberapa proses kegagalan. Kalau istilahnya untuk berhasil tuh harus menghabiskan jatah gagal, itu prinsip. Makanya saya kalau mau, mungkin saya bisa dibilang udah belasan usaha yang saya lakukan gitu kan. Tapi ya bagi saya, karena saya sudah mantap memilih jalur usaha, maka walaupun gagal ya tetap kita coba lagi sampai walaupun saat ini saya juga belum bisa dikatakan berhasil, cuma saya tetap konsisten memilih untuk jalur wirausaha seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi sudah banyak nih pengalamannya berdagang ya di zaman kuliah juga. Saya dengar juga di zaman kuliah itu juga banyak melakukan aktivitas kegiatan bisnis yang nggak lazim juga dilakukan oleh anak-anak mahasiswa atau orang-orang saat itu, mungkin bisnis jasa Iya. pelatihan ya. Jadi waktu itu kan guru untuk dapat sertifikasi mereka harus mendapatkan piagam pelatihan guru. Saya waktu itu melihat peluang. Waktu itu partner bisnis saya yang sekarang sudah jadi kepala bidang di Kesbang Pol Kabupaten Kerinci, Bang Nopianto SIP, yang itulah partner bisnis saya. Jadi kita dulu membuat namanya Andalas Event Organizer, dan juga mitranya itu LPSDM Indonesia, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Jadi kita buat pelatihan guru, dan partner kita dulu mamanda kami Dr. Ridwan Ajo yang sekarang jadi direktur di Hulu Migas Jabar. Beliau pembicaranya. Kita misalnya gini, di Sungai Penuh kita buat ada seminar guru, terus kita hadirkan pembicara dari Jakarta yang biasanya itu Bang Ridwan Ajo, Dr. Nur Hadi, Bang Dr. Sobirin. Itu yang biasanya mengisi, dan kita yang konsep acara. Cuman memang di setiap daerah tuh ada panitia-panitia lokal. Contohnya kita dulu main di 3 provinsi, Sumbar, Jambi, dan Lampung. Di Sumbar kita ada panitia lokal. Waktu itu kita ada panitia lokal di pesisir selatan, di Payakumbuh, Bukit Tinggi, Darmasraya, di Solo, di Batu Sangkar, sampai ke Pasaman. Terus juga di Jambi ini dari mulai Bangko, Sarawangun, Batanghari ke Tanjung Jabung Timur, kita juga ada panitia lokal sampai ke Lampung Timur, Metro, dan Bandar Lampung. Nah, sederhananya kita menghadirkan orang ke seminar, orang bayar Rp100.000, dan dalam sekali seminar tuh kita bisa menghadirkan sampai 500 orang. Jadi 500 orang sampai 1.000 orang kali 100.000 itu 100 juta sekali seminar. Maka sekali seminar tuh kita bisa untung bersih itu sekitar 40-50 juta. Kita bagi ke panitia lokal. Maka satu kali seminar tuh kita biasanya dapat sekitar lebih kurang 10. Dan terkadang
dalam sekali seminar, dalam sebulan tuh bisa 2 kali seminar kita. Misalnya panitia di Jambi mengadakan acara, panitia di Sumbar mengadakan acara. Nah, saya dulu waktu kuliah bisa sampai 15 juta pemasukan per bulan. Makanya kalau di kampus tuh misalnya ada kawan semeja makan. Dan karena udah terbiasa dengan uang banyak waktu di kuliah, saya juga memutuskan menikah juga di masa kuliah. Jadi saya menikah tuh di semester 10 kuliah karena memang itu tadi anak muda yang tiba-tiba megang uang banyak tanpa ada bendahara yang mengatur gitu kan. Nah, jadi saya di semester 10 kuliah saya putuskan menikah. Dan menikah di usia berapa tuh? 24 tahun. 24 tahun ya. Masih kuliah. Dan sampai saya tamat pun juga udah mau DO karena saking gila bisnis gitu kan. Sampai almarhum bapak saya bilang, kalau bahasa Sumurupnya, "Empu kalau nak bisnis balik Kinci, aku nyuruh ke Padang untuk kuliah." Gitu kan. Akhirnya karena amanah orang tua juga saya keraskan untuk menyelesaikan kuliah. Walaupun namanya udah semester 13, anak-anak baru bilang kita dosen baru karena udah sekian tahun tak muncul di kampus, tiba-tiba datang ke kampus kan, "Pak, dosen baru, Pak." Bukan dosen baru karena memang kita udah sekian tahun tak ke kampus karena sibuk bisnis di luar. Jadi ya saat kembali ke kampus, mahasiswa baru yang angkatan 1-2 mungkin tak kenal, dibilangnya kita dosen baru, padahal kita dosennya mahasiswa lama yang belum tamat-tamat, udah hampir DO gitu kan. Tapi memang kalau secara studi saya semester 6 tahun 3 tuh mata kuliah udah habis. Jadi dari semester 6 saya mulai bisnis, saya juga mulai ikut karena saya juga minat ke politik, kebetulan jurusan ilmu politik juga gitu kan. Ikut juga bantu-bantu dulu pilkada, pilgub segala macam, sehingga memang ya ada proses politiknya ada juga ya, pembelajaran di situ gitu. Dan puncaknya juga mungkin yang mungkin masih saya lakukan sampai sekarang, saya jualan cendol. Dulu dapat inspirasinya gini. Di Padang Panjang kan terkenal sate Mak Sukur ya. Yeah. Sate Mak Sukur. Jadi ya agar mungkin cendol kita ini bisa cepat nendang atau cepat terkenal, mungkin kita buat aja cendol es Pak Sukur gitu kan. Jadi terinspirasi dari sate Mak Sukur di Padang Panjang gitu kan. Jadi secara berseluruh aja, kalau sate Mak Sukur, kalau esnya es Pak Sukur. Dan sampai sekarang bagi yang tidak tahu, ada yang panggil saya Pak Sukur. Padahal anak pertama saya namanya Yusuf. Seperti itu. Dan mungkin juga waktu kuliah dulu saya juga jualan cendol. Yang paling berkesan tuh saya jualan cendol pakai becak motor di SPBU Bandar Buat dengan di jalan bypass seperti itu. Jadi ya bisa dibilang mungkin puluhan tapi belasan jenis usaha mungkin sudah saya coba gitu ya. Luar biasa. Ya. Jadi memang dari yang untungnya, cuannya dikit-dikit sampai yang cuannya luar biasa besar lah gitu. Dan itulah yang menyebabkan ternyata di dunia kampus itu kalau kita hanya datang pulang kampus hanya belajar kayaknya kurang seru ya. Memang harus bunga-bunga aktivitas kegiatan kita di kampus itu memang itulah yang memperkaya kita dan membekali kita di kehidupan selanjutnya. Dan sekarang ya mungkin Dendi yang saat inilah gitu ya. Dendi yang saat ini kalau sekarang kita kenal bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh melihat di medsosnya ini kayaknya kembali ke back to nature ya. Back to nature. Saat orang bingung di masa Covid ya. Kayaknya Dendi santai gitu, tenang karena tidak berpikir dan tidak banyak berpikir apa yang harus di masa Covid ini sulit sekali gitu ya. Orang mau jualan juga susah, mau ke pasar juga nggak boleh dan apa-apa. Tapi kayaknya Dendi santai ya, karena memang
di ladangnya atau di kebunnya sudah tersedia semua yang bisa kita nikmati langsung untuk dimakan maupun untuk diperjualbelikan nantinya. Nah, ini kembali ke back to nature tadi lah. Kembali ke alam tadi. Nah, ini konsepnya apa nih? Kenapa kok bisa kembali ke alam gitu? Iya. Kira-kira. Jadi terus terang saya tamat kuliah tuh 2012, masuk 2005 di Yunan, selesai 2012, 13 semester. Pulang, sebenarnya saya udah nyaman di Padang gitu kan. Secara relasi saya udah membangunnya 7 tahun di sana. Andai taulan banyak, saudara juga sudah banyak dapat. Tapi waktu itu kan karena orang tua saya udah sakit-sakitan, saya putuskan Bismillah kembali ke Kerinci gitu kan. Awalnya saya pernah jadi kontraktor, pernah jadi kontraktor, ikut-ikut proyek PU, pernah juga jualan kambing. Awal-awal pulang ke Kerinci jualan kambing, dan tadi saya bilang jualan cendol juga, jualan cendol, terus jualan ayam KFC. Tapi ketenangan yang saya dapatkan itu pada saat saya berkebun. Kalau bicara jadi kontraktor tadi, mama saya itu termasuk kontraktor yang cukup besar di Kerinci, karena mungkin setiap tahun nilai proyeknya itu belasan miliar. Beliau bilang ke saya, Den, ikutlah mama jadi kontraktor. Kalau ndak ada CP, pakai CP mama. Kalau ndak ada modal, pakai modal mama. Kalau ndak ada proyek, biar mama yang carikan proyek, karena proyek beliau udah belasan miliar. Jadi ibaratnya mungkin beliau bisa bantukan yang proyek-proyek kecil yang mungkin di bawah 1 atau yang PLPL untuk saya. Tapi dengan waktu itu mantap, saya bilang, Mak, biarlah saya jualan cendol. Bertahap, buat sansu baik gitu kan. Karena saya udah sebelum waktu beliau datang ke saya, karena saya sudah berapa tahun pernah jadi kontraktor. Waktu itu saya berhenti, terus beliau bertanya kenapa. Karena memang waktu itu saya ada ketenangan batin. Saya termasuk tipe orang yang tidak bisa ditekan dan tidak bisa jadi anak buah. Makanya walaupun saya usaha cendol, cuma saya di sana bos gitu kan. Dunia kontraktor kita tahu sendirilah, banyak titik bengek yang tidak ada di dalam undang-undang atau dalam tapi kita harus memenuhi itu. Dan saya juga tidak bisa untuk bermulut manis, padahal di dalam hati saya itu lain gitu kan. Makanya saya bilang pelan-pelan sajalah. Dan terakhir memang saya memilih di dunia pertanian karena saya merasakan ketenangan batin di sana. Ibaratnya gini, kalau saya udah suntuk, kalau keseharian kan saya jualan gas 3 kilo. Saya ada punya 2 pangkalan. Juga mungkin saya juga ada mendirikan pesantren dengan kawan-kawan, mendirikan rumah tapi saya juga aktif di partai politik. Tapi di saat ke kebun nih, kepenatan dunia yang ada nih bisa hilang dan itu menghasilkan gitu kan. Dan sebenarnya ya pilihan-pilihan, karena contohnya, dan itu juga kan bisnis. Contohnya gini, dulu 2014 saya beli tanah itu di Bukit Selasih yang sekarang mungkin sudah mulai bertumbuh. Itu harga tanah di sana dulu 3,5 juta, 5 juta, 6 juta, paling mahal 15 juta itu udah dapat 3 hektar. Kalau sekarang itu udah ratusan juta harga tanah di sana. Artinya dengan tidak perlu sikut menyikut, tidak perlu kita bisa menanam sayuran model kentang, cabai, atau mungkin jangka menengah kulit manis. Tapi sebenarnya kita investasi properti di sana. Kita investasi tanah. Karena dengan modal 3,5 juta dulu, kalau sekarang saya mau jual satu kebun tuh misalnya 100 juta itu sangat mudah dibeli orang itu kan. Artinya ada 2 atau 3, kalau bahasa orang tuh sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dengan saya berladang, saya juga bisnis tanah di sana, investasi ya namanya. Saya ada belasan bidang ladang di Gunung Selasih. Saya nanam sayuran muda mungkin yang jangka 4 bulan, kentang dan lain sebagainya. Saya juga nanam kopi, nanam kulit, dan saya enjoy menjalaninya seperti itu.
Dan lagi sebenarnya dari 5 tahun belakangan saya intens membaca buku namanya Kebun Al-Quran dan Bioekonomi. Di sana dijelaskan bahwa nanti ya kita tidak tahu nih dunia semakin tua gitu kan. Di akhir zaman nanti itu kita akan kembali ke zaman manual, teknologi ini tidak ada lagi. Kan ada semacam film Armageddon tuh kan, di saat meteor menghantam bumi itu kan satelit tidak berfungsi. Makanya di situ akan datang suatu zaman harta terbaik itu adalah domba-domba yang digalakkan di pegunungan, dan bahan-bahan makanan yang kamu tanam yang dari hasil buahnya untuk kamu makan, seperti. Dan itu juga ciri-ciri negeri yang diberkahi. Ciri-ciri negeri yang diberkahi itu adalah yang di kiri dan kanannya itu menanam pohon yang buahnya bisa dimakan. Sederhana saja, waktu kita corona kemarin, di saat hampir seluruh sektor ekonomi anjlok, sektor pertanian itu masih bisa bertahan, termasuk survive sektor pertanian waktu itu. Karena walaupun orang anggap tidak tidak berwisata, bisa tidak tapi mereka tidak bisa tidak makan, seperti itu. Dan sekarang juga, tapi menanam apa? Sekarang kan kita di Kerinci karena mungkin sebagian besar kebun kita ditanami kulit manis, di saat komunitas kayu manis anjlok kita cepat kelabakan. Seharusnya kan banyak variasi, ya boleh silakan kita menanam kulit manis, cuma kan ada komoditi-komoditi lain yang bisa kita tanam. Contohnya kemarin saya itu main ke Payakumbuh, saya kebetulan gabung dengan ada grup WA namanya Durian Sumbar Lama dengan Alpukat Sumbar Lama. Di sana ada kebun cuma 1 hektar, 1 hektar cuman ditanami durian semua. Bang Iki Rismen namanya, saya sudah sampai ke kebunnya. Di tahun ke-7 hasil kebun yang cuma 1 hektar itu udah menghasilkan 1,25 M per tahun. 1.250.000.000 hanya dengan mengelola kebun 1 hektar secara profesional. Sedangkan tanah kita Kerinci ini kan ibaratnya, kalau saya perhatikan, kalau berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, itu dari sulak kecil sampai ke ke arah bawah ke Danau Kerinci, ke Batang Merangin, itu semuanya bisa ditanami jenis buah-buahan. Apakah itu durian, alpukat, manggis, buah nagakah, pepaya merah delima. Tadi saya lihat di bawah ada pepaya merah delima. Itu potensi ekonominya luar biasa. Kalau saya bilang ke kawan-kawan seperti ini, silahkan kita menanam kulit manis. Cuman yang kita di Kerinci ini kan kita kan ke balai dari minggu ke minggu. Kita di Kejabalai seminggu sekali. Kita tanam kulit manis, oke, silahkan. Tapi kita nunggunya 10 tahun. Kita butuh pemasukan yang bagi petani ya. Makanya bagi petani juga harus ada strateginya. Jangan menanam tanaman tua semua. Bagaimana pemasukan kita dalam rentang waktu mingguan, bulanan, ataupun catur bulan per semesternya seperti apa gitu kan. Maka saya lihat Bang Ike ini dengan hanya tanah 1 hektar dia bisa menghasilkan lebih 1 miliar per tahun. Padahal Kerinci penghasil durian, Pulau Tengah sangat terkenal dengan duriannya. Hiang juga ada di daerah hilir juga bagus durian. Manggis kita langsung orang dari Thailand yang beli ke sini. Orang kita ekspor ke Cina. Sekarang bagaimana jeruk kita juga menjadi primadona. Artinya banyak pilihan di luar kayu manis. Dan dalam artian di saat kita bertani secara profesional, maka hasilnya itu jauh luar biasa. Dan kalau kita lihat di Sungai Penuh, kita lihat saudara-saudara kita dari Gunung Raya, dari Bukit Kerman yang menguasai jalur-jalur simpang itu kan rata-rata petani mereka itu kan. Yang punya hotel Kerinci, hotel mahkota, juga termasuk dari Mudik Pak Murasman juga basic beliau juga pertanian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bilang tidak ada potensi di Kerinci ini. Kalau dengan hanya tanah 1 hektar tadi bisa potensinya miliaran. Cuman serius tidak kita
Tentu juga dibarengi dengan menambah wawasan, karena terus terang model saya sarjana ilmu politik yang memilih jadi petani, maka saya gabung ke grup-grup WA, grup Facebook, ikut pelatihan pertanian di sana sini segala macam, terus juga baca-baca buku literasi segala, berkawan dengan memang kawan-kawan yang memang praktisi. Nah, sehingga dengan itu kita bisa dapat pengalaman seperti itu. Dan saya yakin dengan tanah Kerinci kita ini luar biasa. Kita dianugerahi oleh Allah tanah yang subur luar biasa. Ibaratnya tadi kita lempar aja batang ubi, nanti dia bisa tumbuh gitu kan. Dan memang secara sekarang manggis kita langsung kirim ke orang, toke-tokenya langsung kirim ke China, langsung kirim ke Thailand. Kadang malah orang Thailand yang langsung datang ke sini. Nah, jadi sungguh luar biasa potensi pertanian kita, tapi memang harus jangan latah orang nanam kulit, kita nanam kulit. Nanti ya kayak gini kan ada juga penelitian mungkin di sekitar tahun 2030 nanti ya sekian puluh ribu hektar atau sekian ratus ribu hektar lahan kita ditanami kulit semua. Bagaimana pasarnya ke depan juga harus menjadi perhatian. Maka kalau bagi saya, silahkan itu mungkin menjadi tabungan, tapi tetap juga bagaimana pemasukan yang bisa cepat kita hasilkan itu juga kita apakan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi memang saya melihat apa yang Saudara Dendi sampaikan nih semuanya penuh dengan perencanaan juga, perencanaan, perhitungan, dan juga bicara tentang future ya, ke depan. Jadi apa yang kita tanam hari ini masih prospeknya cukup tinggi nggak gitu ya untuk ke depan, dan juga melihat di tempat-tempat lain ya, di tempat-tempat lain yang bisa sukses dengan pertanian, dengan tanahnya yang cuma 1 hektar, sedangkan kita di Kerinci ini dianugerahi tanah yang subur dan luas gitu. Jadi untuk anak-anak Kerinci, anak-anak Sungai Penuh yang rasanya masih bingung mau ngapain gitu ya. Karena saya juga beberapa waktu yang lalu kedatangan tamu yang bertanya, ini ijazahnya mau diapain ya? Saya baru lulus gitu kan, ngapain katanya. Jadi justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak muncul lagi, karena orang yang berilmu itulah adalah orang yang memikirkan ke depannya bagaimana bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak atau orang-orang lain. Dan inilah salah satunya beliau yang memikirkan menciptakan juga ya lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, justru itulah tugas kita orang-orang yang berilmu. Jadi jangan bertanya kita mau kerja apa gitu, tapi apa yang bisa kita ciptakan untuk membawa dampak bagi lingkungan kita. Ini luar biasa, Saudara Dendi, pembicaraan kita pada hari ini, sampai akhirnya yang kita menyadari bahwa potensi kita ternyata untuk menjadi besar, untuk menjadi sukses itu ada di sekitar kita sendiri. Jadi tergantung kita mau atau tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai itu semua. Jadi pilihan untuk menjadi sukses itu adalah pada diri kita sendiri. Apa yang Dendi sampaikan tadi mengatakan ya, kalau ukuran sukses ya, saya sendiri juga belum merasa sukses gitu. Termasuk saya sendiri juga tidak merasa sukses, karena ukuran sukses itu relatif ya. Relatif. Kadang orang melihat kita sukses, kita sendiri tidak merasakan hal itu. Kadang kita merasa sukses, justru itu mendemotivasi kita untuk tidak berbuat lebih lagi. Jadi mungkin luar biasa pembicaraan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih nih sebelumnya Dendi atas kehadirannya. Tapi biasanya juga saya selalu menanyakan, kalau boleh nih Dendi ini diulang lagi nih, di rewind ya, diulang lagi cita-citanya yang sebenarnya apa sih sebenarnya gitu, yang ingin dia dicapai gitu. Cita-citanya nih waktu kecil nih apa nih sampai sekarang nih yang sebenarnya menjadi satu keinginan besar. Jadi mungkin karena saya ini kan perpaduan, kalau sudah saya bilang tadi, dasar saya tadi kan adalah sarjana ilmu politik menjadi petani. Tapi di saat hari pertama kita ospek di kampus, saat dosen yang memberikan pengarahan itu bertanya apa cita-cita kamu, maka saya dengan mantap menjawab saya mau jadi pengusaha.
Padahal saya kuliah di jurusan ilmu politik di FISIP Unan gitu kan. Sebenarnya kalau bahasanya saya memilih ke jalur pertanian dan jalur usaha, ya saya sadar diri juga. Sebenarnya kalau minat utama saya tuh di jalur politik. Cuman karena memang saya sadar di zaman sekarang masuk ke jalur politik juga butuh kos yang tidak sedikit, minimal biaya personal. Maka saya memilih untuk mundur selangkah untuk maju 1000 langkah, untuk menguatkan fondasi untuk menatap ke depan. Karena sebagai sarjana ilmu politik, sebagai sarjana administrasi negara, saya merasa saya mampu untuk berbuat di sana. Ibarat juga zaman Nabi Yusuf gitu ya, menawarkan diri jadi mengurus perbendaharaan negara, karena kita melihat sengkarut pengelolaan daerah kita yang luar biasa sekarang masih jauh panggang dari api, jauh tertinggal dari daerah lain. Maka kalau ditanya saya mau jadi apa, ya mungkin kalau cita-cita saya mungkin ke depan mungkin akan juga berkiprah di dunia politik, walaupun mungkin sehari-hari saya sebagai sekretaris Partai PKS Kabupaten Kerinci, tapi memang saya sadar diri saya terjun di dunia usaha dan pertanian ini memang dalam rangka menyiapkan fondasi untuk masuk ke sana, seperti itu. Jadi tetap cita-citanya ini ya, ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi orang yang jadi banyak. Luar biasa. Dan ini ada setiap akhir acara kita selalu memberikan cindera mata nih. Ya. Cindera mata, mudah-mudahan cocok dipakai di badan. Kalau enggak cocok nanti bisa ditukar nih ukurannya. Sekarang ukurannya L, tapi nanti kalau sekarang agak mungkin XL ya. Terima kasih kepada Ngoferi. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang kurang dari Ngoferi tadi. Siapa tokoh yang mungkin diidolakan gitu kan? Terus terang kalau tokoh lokal Kerinci Sungai Penuh, saya sangat terinspirasi dengan Ngoferi. Ya, karena ibaratnya Ngoferi ini kan beliau di jalur bisnis beliau mantap, di jalur politik beliau juga mantap gitu kan. Dan beliau juga guru bisnis saya nih. Bang Peri ini juga guru bisnis kita. Kemarin kita juga aktif di SBM Provinsia binaan Pak Budi Satria Esman. Juga sama-sama Bang Mas Riono di Kayaro, Bang Ardian Destiawan. Apa yang Bang Peri lakukan cukup sangat menginspirasi bagi saya. Jadi sebenarnya bagi anak-anak muda Kerinci Sungai Penuh tidak perlu jauh-jauh. Kita punya role model yang mungkin ada di dekat kita. Ada Bang Peri yang luar biasa energik, yang di bidang usaha beliau mengomandoi beberapa bidang grup usaha seperti kita ketahui juga. Dan di bidang politik juga beliau seperti kita tahu tokoh muda dan calon pemimpin Sungai Penuh masa depan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas kesempatan telah diundang ke sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Dendi atas kunjungannya dan ketersediaan waktunya, karena beliau ini aktivitasnya luar biasa padat ya, dari mengurus ladang yang di mana di pelosok, nah sampai ke bisnis-bisnis beliau yang ada di perkotaan. Dan mungkin tiba saatnya saya mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekan untuk sesi hari ini. Dan ini sesi yang luar biasa karena kita banyak memetik ilmu, manfaat, dan semangat dari anak muda yang satu ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.